seorang siswa bernama Top yang suka bermain game online dibanding belajar di sekolah. Suatu hari, pemain di negara lain membutuhkan sebuah item game yang hanya dimiliki Top, dan orang itu ingin membayar item tersebut dengan harga tinggi. Top mencoba menjual item, walaupun ragu, tapi dia memberikan nomor rekening pamannya. Ternyata, orang tersebut benar-benar mentransfer uangnya. Kemudian, dia banyak mendapatkan uang dari bermain game, hingga sanggup membeli mobil dengan uang sendiri, walaupun baru berumur 16 tahun. Namun begitu, orang tua Top memarahi dirinya karena sering bermain game dan tidak fokus belajar. Top tidak memperdulikan omongan orang tuanya. Dia tetap terus bermain game online sehingga tidak diterima di universitas yang diinginkan oleh orang tuanya. Dari uang tersebut, dia ingin berbisnis. Bisnis pertamanya adalah menjual DVD. Dia membeli 50 piece DVD dan menunjukkan kepada orang tuanya. Tapi ternyata DVD yang dia beli hanya bisa dipakai untuk beberapa hari saja. Top kembali ke toko, tapi penjual berkata, barang tersebut tidak ada garansi dan tidak bisa ditukar. Top protes dan marah karena merasa ditipu. Dia tidak sengaja memecahkan kaca etalase. Lalu penjual tersebut menampar dan mengejar Top, namun Top langsung lari. Ayah Top ingin membayar uang kuliahnya, tapi Top menolak menerima uang tersebut walaupun pada akhirnya Top tetap kuliah. Namun, dia membayar uang kuliah dengan cara menggadaikan kalung ayahnya tanpa sepengetahuan orang tuanya. Ketika mengikuti pelajaran di kuliah, Top tidak fokus dan merasa belajar itu membosankan. Jadi dia meninggalkan pelajaran. Di perjalanan pulang, Top melihat LED billboard tentang pameran makanan dan dia pergi ke sana agar bisa mencoba makanan gratis. Kemudian, dia melihat sebuah mesin pembuatan kacang kastanya dan mendapatkan ide untuk menjual kacang kastanya. Dia pun membeli mesin tersebut. Dia membawa pulang mesin tersebut dan ayahnya bertanya berapa harga mesin. Top menyebutkan harga dan ayahnya berkata jika dia bisa membeli mesin tersebut dengan harga jauh lebih murah. Top bolos kuliah dan dia mulai survei tentang cara pembuatan kacang kastanya. Dia mencoba membuat kacang kastanya dan ternyata rasanya enak. Top mulai menemukan tempat untuk berjualan dan dia meminta pamannya yang berjualan, namun hanya sedikit yang membeli. Karena masih sepi, Top memutuskan untuk mengganti lokasi berjualan ke depan lobi mall. Untungnya, ada satu tempat kosong yang bisa dia sewa. Ketika ujian, HP Top berbunyi. Dosen menyebutkan jika dia menjawab telepon tersebut, maka dianggap menyontek. Tapi Top tetap menjawab telepon dan tidak mengikuti ujian. Ternyata pamannya menelpon dan meminta tolong kepada Top karena banyak pembeli. Top datang membawa satu karung kacang. Karena dagangannya laku, membuat Top ingin membuka cabang. Namun pada suatu hari, pihak mall datang dan mengajukan komplain karena asap dari mesin membuat dinding atap jadi hitam dan kotor. Top mendapatkan ide untuk memperbaikinya dengan cara mencat ulang atap tersebut. Dia hanya diperbolehkan mencat ulang hingga jam 12 malam. Karena waktu izin sudah habis, Satpam Mall menyuruhnya untuk pulang. Tapi pekerjaan Top belum selesai, sehingga dia memutuskan untuk menyogok Satpam dengan uang. Bukannya menerima uang tersebut, Satpam tersebut menasihati ibunya Top agar mendisiplinkan anaknya. Top dan ibunya pun pulang. Tapi tiba-tiba ibu Top menyuruh Top agar besok dia membuat paspor. Mereka akan pindah ke Cina dan tinggal dengan kakak Top karena hutang orang tua Top yang sudah tidak bisa dibayar. Keesokannya, Top memutuskan untuk tidak ikut pindah dengan orang tuanya. Walaupun mereka tidak setuju, namun pada akhirnya mereka mengizinkan Top untuk tidak ikut pindah. Top melihat sebuah kertas yang dipasang di pagar rumahnya. Kertas itu adalah pemberitahuan bahwa rumah tersebut
sudah disita oleh bank. Top pusing dan dia pergi keluar. Di perjalanan, dia bertemu dengan pacarnya, Lin. Lin marah karena Top tidak pernah mengangkat teleponnya. Namun Top segera memeluknya. Lin mengkhawatirkan pacarnya itu. Di dalam mobil, Lin menghibur Top. Dia meminta Top untuk menghentikan bisnis kacang dan mulai fokus untuk kuliah. Top hanya mengiyakan perkataan Lin. Kemudian Lin mengeluarkan sebuah cemilan rumput laut dan membagikannya kepada Top. Karena rasa yang enak, Top menyukainya dan muncul ide bisnis untuk menjual rumput laut. Top pun menemui seorang profesor bagian pengelolaan dan pembuatan makanan untuk mencari cara agar rumput lautnya bisa bertahan di kemasan untuk waktu yang lama. Profesor tersebut menjelaskan jika solusinya adalah rumput laut harus dimasukkan ke plastik lalu divakum agar bisa disimpan untuk waktu yang lebih lama. Top menjual mesin pembuat kacang kastanya dan membeli rumput laut yang banyak untuk membuat resep rumput laut yang enak. Pamannya yang membantu menggoreng rumput laut, namun tidak ada yang berhasil. Sehingga Top terpaksa menjual semua komputernya untuk dibelikan rumput laut. Pamannya ingin berhenti karena merasa bersalah sudah membuang uang. Tapi Top menyemangati pamannya dan dia yakin kelak mereka akan mendapatkan semuanya kembali. Pada malam hari, Top pulang ke rumahnya. Dia mencari pamannya, namun Top kaget karena melihat pamannya pingsan dengan luka di kepala. Dia bergegas membawa pamannya ke rumah sakit. Karena pamannya dirawat, Top pun memutuskan untuk menggoreng sendiri rumput laut itu. Walaupun harus terkena percikan minyak panas, tetap saja tidak ada resep yang berhasil. Bahan pun habis, tapi dia melihat satu bungkus rumput laut yang terkena hujan semalam dan mencoba menggorengnya. Ternyata rasanya enak dan gurih. Dari situ dia menemukan resep pembuatan rumput laut yang enak. Top mengunjungi pamannya dan memberikan rumput laut yang dia goreng. Pamannya pun menyukainya. Setelah sembuh, pamannya kembali membantu Top untuk menjual rumput laut dan dagangan mereka banyak pembelinya. Orang tua Top menghubungi Top. Ayahnya meminta Top untuk pindah ke tempat mereka. Namun Top bertanya berapa besar hutang mereka. Top kaget mendengar nominal yang disebutkan ayahnya. Dia pulang ke rumah dan berpikir untuk kembali melanjutkan kuliahnya. Top pergi ke 7-Eleven untuk membeli makanan. Dia sambil mendengar rekaman pelajaran dari dosen. Ketika hendak pulang ke rumah, dia mendapat sebuah ide. Keesokannya, dia menghubungi pihak 7-Eleven. Beberapa hari kemudian, dia membawa produknya ke 7-Eleven, namun karena dia tidak memberitahukan namanya pada resepsionis, maka dia terpaksa menunggu waktu yang lama untuk bertemu staf terkait yaitu Nona Po. Akhirnya, Nona Po keluar menemui Top. Tapi, Nona Po langsung ingin melihat produk yang dibawa Top. Top menunjukkannya dan mulai menjelaskan tentang produknya. Namun tiba-tiba diselah oleh Nona Po yang menyebutkan jika produk dia belum siap dipasarkan di sana karena desain kemasan yang besar dan harga jualnya yang mahal. Top meminta Nona Po untuk mencobanya, tapi wanita itu tidak mau. Pada suatu hari, Lin menemui Top ke rumahnya. Mereka terlibat perdebatan. Lin tetap meminta Top untuk melanjutkan kuliah, tapi Top memutuskan untuk berhenti dan fokus mencari uang. Top marah karena menurutnya Lin tidak percaya akan kemampuan usahanya. Top mulai pergi ke percetakan untuk membuat kemasan baru yang menarik dan ingin mengganti nama produk. Tapi pemilik percetakan berkata, jika nama yang sekarang digunakan sudah nama yang bagus. Ketika kemasan baru sudah jadi, Top kembali pergi ke 7-Eleven. Tapi dia dibiarkan menunggu hingga membuatnya kesal dan memutuskan untuk pulang. Di dalam lift, dia memberikan produknya kepada satpam.
Kemudian karyawan di perusahaan tersebut melihat dan mengambilnya. Dia membawa beberapa bungkus dan memakannya, serta membagikannya ke karyawan lain. Kemudian, ketika Nona Pu hendak meeting di luar, dia masuk ke lift dan melihat produk Top, sehingga keesokannya Top diundang meeting oleh Nona Pu. Nona Pu meminta Top untuk mengirimkan produknya dengan total produk 72.000 piece. Kemudian, dari pihak 7-Eleven akan mengunjungi dan memeriksa pabrik apakah sudah sesuai dengan standar GMP dan menyebutkan beberapa syarat pendistribusian produk. Top tanpa berpikir panjang hanya mengiyakan perkataan Nona Pu. Top pulang dan melihat tempat dia menggoreng rumput laut. Dia memikirkan bagaimana seorang anak berumur 19 tahun bisa mempunyai pabrik. Top memutuskan untuk meminjam ke bank. Namun, petugas bank kaget mendengar Top baru berusia 19 tahun dan dia tidak bisa membantu Top karena umur Top tidak memenuhi syarat. Selain itu, dia tidak memiliki aset dan orang tuanya tidak mendampinginya. Top memutuskan untuk menyerah. Dia mulai membuat paspor dan menjual mobilnya untuk menebus kalung yang pernah dia gadai. Tapi, pemilik toko menggunakan kalung tersebut dan tidak mau mengembalikan kalung Top. Ternyata harga kalung tersebut jauh lebih mahal dari uang yang pernah Top terima. Merasa dibohongi, Top ingin mengambil paksa kalung itu. Tapi pemilik toko mengeluarkan pistol dan Top terpaksa pergi. Top pergi ke sebuah bangunan ayahnya yang sudah disita oleh bank. Dia membuka paksa bangunan itu dan akan membuatnya menjadi pabrik. Dia mencari kontraktor untuk merenovasi bangunan. 1 bulan berlalu, tim 7-Eleven mengunjungi Top dan melakukan pemeriksaan pabrik. Tapi, pabrik Top belum memenuhi standar kualifikasi. Paman Top menyarankan Top untuk memberikan sogokan kepada tim 7-Eleven. Namun dia membatalkan niatnya karena tidak mau menjelekkan nama orang tuanya. Dia tetap mengajak pamannya segera membuat pesanan agar nanti bisa langsung dikirim. Top memperbaiki bagian-bagian yang dikeluhkan oleh Nona Pu, sehingga pabrik untuk produksi jauh lebih higienis. Tiba harinya Top mendapat surat fax dari 7-Eleven. Karena tinta mesin fax tiba-tiba habis, Top membaca surat tersebut di bawah terik matahari. Hasilnya adalah produk Top disetujui oleh 7-Eleven. Beberapa hari kemudian, produk Top siap diantar ke gudang 7-Eleven. Sebelum berangkat, Top memeluk pamannya dan berkata jika kali ini mereka tidak berhasil, maka Top akan berhenti dan tidak akan keras kepala lagi. Sesampainya di gudang, Top menemui orang gudang. Namun, jadwal pemberian produk Top sudah lewat dari 1 jam lalu. Top memohon bantuan agar diizinkan untuk menurunkan produknya. Akhirnya, dia mengizinkan Top untuk menurunkan produknya. Karena kerja yang berlebihan membuat Top mimisan. Top menelpon ayahnya dan mengatakan jika mereka bisa kembali ke Thailand. 2 tahun mendistribusikan produknya ke 7-Eleven membuat Top bisa melunasi hutang orang tuanya sebesar 40 juta baht dan tetap tinggal di rumah lamanya. Top kembali menemui petugas bank dan ingin meminjam untuk memperluas pabriknya. Di usianya 26 tahun, Top memiliki perkebunan rumput laut di Korea Selatan.